Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki pasukan elit terbaik kelas dunia, tentunya tidak diragukan lagi di dunia militer. Sebab para pasukan terbaik Indonesia telah berulang kali menjadi sorotan dunia di setiap misinya dalam menjalankan tugas atau misi pembebasan sandera di dalam maupun luar negeri. Keberhasilan para pasukan terbaik TNI ini tentunya tidak terlepas dari tempaan fisik dan mental, serta kedisiplinan sebagai satuan elit terbaik dari yang terbaik. Bahkan pasukan elit TNI Indonesia ini diakui di dunia militer, yang merupakan salah satu pasukan elit terbaik di dunia, dan mampu membuat negara-negara superpower atau negara militer terbesar di dunia segan terhadap TNI. Hal itu terlihat saat di berbagai ajang militer bergengsi. Tidak jarang TNI selalu menjadi juara umum atau peraih medali emas terbanyak. Tidak hanya itu, sebab negara-negara militer terbesar di dunia tertarik untuk melakukan latihan militer bersama dengan militer Indonesia. Sementara di sisi lain, jika kita melihat pasukan elit Indonesia memang pantas diperhitungkan di dunia militer, sebab pasukan TNI dari ketiga matra memiliki kemampuan khusus yang tidak semua pasukan elit dunia miliki. Namun yang kali ini menjadi sorotan dari pasukan elit TNI, yaitu pembentukan Satuan Komando Operasi Khusus atau Kopsus TNI, yang merupakan salah satu pasukan elit terbaru yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana satuan elit lain, pasukan Kopsus ini juga memiliki tugas dan fungsinya sendiri sebagai satuan elit terbaru di kubu TNI. Namun jika kita melihat dari riwayatnya, pasukan elit atau Kopassus TNI ini diresmikan oleh Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto pada 30 Juli 2019. Peresmian atau pembentukan satuan tugas pasukan elit tersebut didasarkan pada Perpres nomor 42 tahun 2019 yang menegaskan tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, satuan elit ini bukanlah unit biasa, sebab Kopsus TNI adalah merupakan pasukan super elit. Pasalnya, anggota satuan ini berasal dari gabungan 3 pasukan elit terbaik dari ketiga satuan matra TNI. Di antaranya, pasukan elit Kopsus TNI ini dibentuk dari Satgul Tor 81 dari Kopassus TNI Angkatan Darat, Satuan Elit Denjaka dari TNI Angkatan Laut, dan hingga Satuan Satbramo 90 dari Kopasgat TNI Angkatan Udara. Pembentukan satuan atau pasukan elit dari Kopassus TNI yang diambil dari pasukan terbaik ketiga matra TNI ini tentunya tidak bisa dianggap remeh. Sebab Kopsus TNI merupakan pasukan terbaik dari yang terbaik sesuai misi dan tugas dari satuan elit Kopsus TNI. Sementara di sisi lain, mengutip dari sumber media informasi militer terkait, pasukan elit atau Kopsus TNI ini memiliki tugas atau misi paling berbahaya. Sebab Kopsus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan guna mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi untuk menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, adapun operasi khusus yang dilakukan Kopsus TNI yaitu mencakup beragam misi dalam kaitannya dengan penanggulangan terorisme hingga kasus teror yang mengancam ideologi negara, kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keselamatan Indonesia dari berbagai kemungkinan ancaman dalam maupun luar negeri. Namun berkaitan dengan tugas Kopsus TNI untuk menanggulangi aksi-aksi terorisme, sehingga Kopsus TNI berlaku sebagai penangkal, penindak, dan pemulihan ancaman terorisme baik di dalam maupun luar negeri. Adapun sebagian besar kegiatan pasukan elit TNI ini yaitu menjalankan tugas intelijen atau surveillance, sementara misi lainnya yaitu berbentuk penindakan. Sementara adapun pemimpin satuan Kopsus TNI ini
yaitu adalah seorang komandan yang dikenal dengan nama Komandan Komando Operasi Khusus atau Dankopsus TNI, dan pemegang jabatannya adalah seorang perwira tinggi atau Pati Bintang 2. Seorang Dankopsus berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Sementara dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Staf Umum TNI. Sementara di sisi lain, jika kita membahas pasukan elit Kopsus TNI Angkatan Darat, Denjaka dari TNI Angkatan Laut, dan Kopasgat TNI Angkatan Udara yang dilebur ke Satuan Elit Kopsus TNI, tentunya memiliki kemampuan sendiri dan menjalankan tugas operasi khusus. Menurut sumber media informasi terkait, adapun TNI Angkatan Darat yang memiliki kemampuan khusus di berbagai medan operasi, tentunya tidak diperoleh begitu saja. Sebab kemampuan tersebut rupanya tidak diperoleh dengan mudah, melainkan melalui serangkaian latihan keras untuk menempa fisik, mental, dan keterampilan tertinggi mereka. Misalkan saja tahap awal dalam latihan untuk menjadi satuan elit TNI, yaitu mesti melewati pendidikan komando yang sangat berat dan selektif. Dalam pelatihan dan tempaan mental tersebut, hanyalah mereka yang memiliki tekad kuat dan kemampuan fisik kuat yang mampu menyelesaikan pendidikan tersebut. Adapun pendidikan pasukan elit yang akan ditempuh, yaitu navigasi darat, survival, pertempuran jarak dekat, dan operasi khusus lainnya. Kemudian setelah menjalani pendidikan komando, mereka akan menjalani latihan rutin yang intensif untuk menjaga kemampuan mereka. Materi latihan ini meliputi latihan fisik berat, menembak, terjun payung, dan simulasi berbagai operasi. Namun tak hanya itu, sebab unit elit militer Indonesia ini juga melakukan latihan bersama dengan pasukan khusus dari negara lain untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kerjasama. Selain Kopassus dari TNI Angkatan Darat yang menjadi bagian dari pasukan elit Kopsus TNI, tentunya Detasemen Jalamangkara atau yang sering disebut Denjaka juga menjadi bagian atau salah satu pasukan terbaik yang disaring untuk kebutuhan Satuan Tugas Kopsus TNI. Melansir dari Marinir TNI Angkatan Laut .mil.id, Detasemen Jalamangkara atau Denjaka ini awalnya bernama Pasukan Khusus Angkatan Laut atau disebut sebagai Pasusla. Tujuan dibentuknya pasukan elit dari TNI Angkatan Laut ini ialah untuk menghadapi segala macam di daerah teritorial laut. Misalnya dalam hal terorisme dan sabotase yang akan berdampak strategis untuk menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai kemungkinan ancaman luar. Sementara pasukan elit Denjaka diresmikan pada November tahun 1984 dan menjadi bagian dari Satuan Anti Teror Aspek Laut di bawah naungan Korps Marinir. Sementara di sisi lain, selain pasukan elit Kopassus dan Denjaka yang disaring untuk menjadi bagian dari pasukan elit Kopsus, pasukan elit Kopasgat yang merupakan pasukan elit dari Matra Udara juga mengambil peran penting dalam pembentukan pasukan elit Kopsus. Di sisi lain, Korps Pasukan Kas atau disingkat Paskas merupakan unit operasi khusus yang memiliki tugas yang berkaitan dengan keamanan di daerah pangkalan udara. Misalkan sebagai contoh, pasukan ini memiliki peran mengontrol pangkalan udara, pertahanan udara, kontrol pertempuran, tugas pencarian, dan penyelamatan serta anti-terorisme. Namun Paskas sekarang berganti nama menjadi Kopasgat yang langsung dibawahi oleh TNI Angkatan Udara. Perubahan nama ini tertuang dalam surat keputusan SK Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa nomor Kep 66/1/2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI tertanggal 21 Januari 2022. Mengutip dari sumber paskas.mil.id, warna lambang pasukan elit Kopasgat ini
yaitu berwarna kuning, di mana pasukan TNI Angkatan Udara mengartikan warna tersebut sebagai keluhuran budi seorang prajurit dalam melaksanakan tugasnya.